Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tadarus bersama terjemah tafsir Jalalain. Sekarang surat Al-Maidah ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut tayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Mereka menanyakan kepadamu, hei Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka di antara makanan? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik, yang enak-enak, atau yang halal, atau yang bergizi, ya. Dan hasil buruan dari binatang-binatang buas yang telah kamu ajar, seperti anjing, serigala, dan burung. Dengan melatihnya berburu, hal dari kalabatal kalba, pakai tasjid pada alam, artinya biasa kamu lepas berburu. Kamu ajar mereka itu hal dari domir mukallibina, artinya kamu latih mereka itu menurut apa yang diajarkan Allah kepadamu tentang cara berburu. Maka makanlah apa-apa yang ditangkapnya untukmu. Mereka membunuh buruan tanpa memakannya. Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal. Sebagai ciri-cirinya, bila dilepas ia berangkat, dan bila dicegah ia berhenti, serta ditahannya buruan itu dan tidak dimakannya. Sekurang-kurangnya untuk mengetahui hal itu dibutuhkan pengamatan sebanyak 3 kali. Jika buruan itu dimakannya, berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan, sebagaimana tercantum dalam kedua hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa hasil panahan jika dilepas dengan menyebut nama Allah, maka sama dengan hasil buruan dari binatang pemburu yang telah dilatih. Dan sebutlah nama Allah atasnya ketika melepasnya, serta bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Al-yawma uhilla lakumut tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan wa man yaghfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Pada hari dihalalkan bagimu yang baik-baik, artinya yang enak-enak, dan makan makanan dan makanan-makanan orang yang diberi kitab. Maksudnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Halal bagi kamu dan makananmu yang kamu sajikan kepada mereka. Halal pula bagi mereka dan wanita-wanita yang merdeka di antara wanita-wanita mukmin, serta wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Halal pula kamu kawini apabila kamu telah membayar mas kawin mereka atau mahar, dengan maksud mengawini mereka sehingga terpelihara kehormatan, bukan dengan maksud berzina dengan mereka secara terang-terangan, dan bukan pula untuk mengambil mereka sebagai gundik atau melakukan perzinaan dengan mereka secara sembunyi-sembunyi. Dan siapa yang kafir terhadap iman, artinya murtad,
maka sungguh telah hapuslah amalnya, amal soleh sebelum ia hingga tidak dianggap diberi pahala. Dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, yakni jika ia meninggal dalam keadaan demikian itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa idza kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من خرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri, maksudnya hendak berdiri mengerjakan sholat, dan kamu sedang berhadas, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku. Artinya termasuk siku itu sebagaimana diterangkan dalam sunnah. Dan sapulah kepalamu. Berarti melengketkan. Jadi lengketkanlah sapuanmu itu kepadanya tanpa mengalirkan air. Dan ini merupakan isim jenis sehingga dianggap cukup bila telah tercapai sapuan walaupun secara minimal, yaitu dengan disapunya sebagian rambut. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Syafi'i, dan kakimu dibaca mansub karena diatopkan kepada aidiakum. Jadi basuhlah, tetapi ada pula yang membaca dengan baris di bawah kasroh dengan diatopkan kepada yang terdekat sampai dengan kedua mata kaki. Artinya termasuk kedua mata kaki itu. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, dua mata kaki ialah dua tulang yang tersembul pada setiap pergelangan kaki yang memisahkan betis dengan tumit, dan memisahkan di antara tangan dan kaki yang dibasuh dengan rambut yang disapu menunjukkan diharuskannya wajib berurutan dalam membersihkan anggota wudhu itu. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i. Dari sunnah diperoleh keterangan tentang wajibnya berniat seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Maksudnya mandilah, dan apabila sakit yang akan bertambah parah dengan menyentuh air, atau dalam perjalanan musafir, atau kamu kembali dari tempat buang air, artinya berhadas, atau menyentuh wanita. Hal ini telah dibicarakan dulu pada surah An-Nisa, lalu kami tidak memperoleh air, yakni setelah mencarinya maka bertayamumlah. Dengan mencari tanah yang baik, tanah bersih, sapulah muka dan tanganmu beserta kedua siku dengan tanah itu dengan 2 kali pukulan. Menunjukkan lengket, sementara sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah hendaklah sapuan itu meliputi kedua anggota secara keseluruhan. Allah tidak hendak menyulitkan kamu dengan kewajiban-kewajiban berwudu, mandi atau tayamum itu, tetapi Dia hendak mensucikan kamu dari hadas dan dosa, dan hendaklah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, yakni dengan Islam, dengan menerangkan syariat-syariat agama. Semoga kamu bersyukur atas nikmat-nikmatnya itu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Dan ingatlah olehmu karunia Allah kepadamu, maksudnya agama Islam, dan perjanjian-perjanjiannya yang telah diikat eratnya denganmu, artinya yang telah diperbuatnya denganmu ketika kamu mengatakan kepada Nabi SAW sewaktu baiat kepadanya, kami dengar dan kami taati mengenai apa juga yang engkau suruh ataupun larang, baik yang kami sukai maupun yang kami benci, dan bertakwalah kamu kepada Allah.
Jangan sampai melanggar perjanjian itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati, yakni apa yang terdapat di dalamnya, apalagi yang terdapat di luarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah, menegakkan kebenaran-kebenarannya, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir untuk berlaku tidak adil, hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. Berlaku adillah kamu, baik terhadap lawan maupun terhadap kawan, karena hal itu artinya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu akan menerima pembalasan daripadanya. Wa'adallahu alladhi amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh suatu janji yang baik, bahwa untuk mereka keampunan dan pahala yang besar, yakni surga. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Sebaik-baiknya orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penduduk neraka. Sadaqallahul adim, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, terima kasih, cukupkan dulu, nanti lanjut lagi. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan jadi amal ibadah untuk kita semua, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.